Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Pak Arman beserta seluruh keluarga, mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan hidup. Pak Kiai, mohon maaf saya duduk di atas, jamaah juga semuanya. Tadi Pak Kiai ada menyebut sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf pindah dari kota Makkah ke Madinah, hijrah namanya. Sampai di Madinah tidak ada benda yang bisa dibawa pindah, badan saja selamat sampai ke Madinah sudah syukur. Sampai di Madinah dia mulai bisnis dagang. Begitu dia dagang akhirnya berhasil. Suatu hari Nabi melihat tangannya atharis sufra, ada bekas kuning-kuning. Bekas-bekas kuning itu biasanya kalau kena minyak za'faran. Orang Arab menyebutnya za'faran, karena orang kita susah nyebut za'faran, zafran, bunga warna kuning. Sekarang orang minumnya macam minum benang aja, satu lembar. Itu parfum wangi biasa dipakai orang akad nikah, kena tangan kuning-kuning. Kalau kita pakai daun pacar. Lalu Nabi nanya, itu tanganmu kenapa kuning-kuning? Kamu menikah? Kata Abdurrahman bin Auf, iya. Kata Nabi, aulim walau bisyatin, jangan diam-diam, buatlah aulim walimah walau bisyatin, walaupun hanya menyembelih seekor kambing. Buatlah walimah, bahasa Arabnya walimah. Kalau kami di Sumatera kenduri, kalau di Jawa selamatan. Kenapa disebut selamatan? Supaya selamat-selamat. Itu dari bahasa Arab juga. Allahumma inna nas'aluka selamatan, salamatan fiddin, selamat dalam agama, supaya jangan sampai anak cucu murtad, supaya tetap dalam ahlus sunnah wal jamaah. Jadi disebut selamatan, kenduri, walimah. Kata Nabi, aulim walau bisyatin, buatlah kenduri walaupun hanya motong satu kambing. Kok digunakan kata walaupun? Karena orang Arab kalau motong kambing itu undangannya 10. Kita satu RW. Orang Arab kalau onta kambing itu 10 orang. Maksud Nabi, kendurilah walaupun undangannya hanya cuman 10 orang. Itu maksudnya aulim walau bisyatin, jangan diam-diam. Itulah makna ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau ada nikmat Allah itu ceritakan. Bukan maksudnya cerita nikmat, bukan itu maksudnya. Ada nikmat Allah, berbagi. Abdurrahman bin Auf dapat nikmat Allah, bisnisnya lancar, menikah dia, diam-diam. Nabi marah, aulim walau bisyatin, umumkan, potong kambing walaupun hanya seekor. Zaman dulu kalau mengumumkan itu pasti motong kambing. Sekarang bisa diumumkan tanpa motong kambing, berkat adanya Facebook dan Instagram. Cukup share aja foto, selesai. Tapi kurang aulim walau bisyatinnya, tidak dapat la in syakartum la azidannakum. Menikah
walimah, dapat kabar gembira bahwa positif. Itulah satu-satunya orang yang suka positif. Lain daripada itu nggak mau positif. Razia BNN, apa yang diharapkan orang? Negatif. Rapid test negatif, tes swab negatif. Tapi kalau yang satu ini positif. Begitu dapat kabar positif, bersyukur lagi kepada Allah, karena begitu susahnya orang dapat anak. Tidak satu dua jamaah yang datang ke saya minta doakan Pak Ustadz, saya sudah umur 40 tahun belum punya anak. Baca Al-Fatihah. Kenapa kamu belum punya anak? Belum nikah. Nikah dulu. Sulit nggak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala membuat perempuan maaf? Mudah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Lalu kenapa orang menikah lama tidak punya anak? Allah cuma ingin melihat engkau menangis di tengah malam meneteskan air mata. Ya Rabb, Allah suka melihat kau berdoa. Allah itu suka melihat kita berdoa syisa'a na'lih, walaupun hanya mengadukan tali sendalnya putus. Allah suka melihat kita berdoa. Putus tali sendal, ya Allah gantilah sendal yang baru. Ya Allah, suka Allah melihat kita berdoa. Allah yang nyuruh kita berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu padaku, mintalah padaku. Makanya tiap hari 17 kali kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya walimah yang kedua adalah ketika mendapatkan berita kehamilan. Sekarang banyak orang menikah nggak mau hamil, disuntik biar supaya jangan hamil. Akhirnya nggak hamil. Diperiksa sama SPOG, spesialis kandungan, rupanya disuntikkan bahan kimia ke dalam, kering itu rahim, tak hamil. Tak satu dua. Oleh sebab itu tujuan dari pernikahan adalah supaya mendapatkan anak yang soleh. Aku, kata Nabi SAW, di padang mahsyar nanti bangga, mukasirum bikum, aku bangga dengan kalian. Kenapa? Bainal umam, karena di antara umat-umat yang lain, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Nuh, yang paling ramai adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tazawwajul walud al-wadud. Tazawwajul walud al-wadud. Tazawwajul walud, nikahilah perempuan yang subur. Al-wadud, penyayang. Walud, subur. Subur maksudnya banyak anak. Al-wadud, penyayang. Anaknya banyak tapi sayang. Ada anak satu, telinga hilang sebelah. Bagaimana kita bisa tahu dia ini subur, Pak Ustadz? Memangnya ada tes drive? Keceplosan. Dari mana tahu kalau laki-laki mau nikah bahwa perempuan itu subur? Lihat keluarganya, emaknya, neneknya, adiknya, kakaknya. Tapi jangan gara-gara ini yang anak 1, 2 saya mau cari yang al-walud. Al-walud bukan itu maksudnya. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dari mulai awal, lalu kemudian setelah punya anak. Saya iri sama teman saya, Pak Ustadz, saya sudah nikah 10 tahun belum punya anak. Kamu? Itulah, saya sudah 10 tahun belum. Tetangga saya nikah Januari, Maret punya. Itu tidak perlu iri. Itu perbuatan maksiat, dosa. Justru kita bersyukur, alhamdulillah, selamat kita dari perbuatan maksiat. Maka sesungguhnya anak itu adalah rezeki dari Allah. La taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anakmu karena takut nggak bisa ngasih makan. Nahnu narzuquhum wa iyyakum.
makan mereka kami yang ngasih, kata Allah. Wa iyyakum, makan kamu aja kami yang ngasih. Makan kamu aja, bapaknya ibunya aku yang ngasih, kata Allah. Kok takut engkau anakmu tak makan? Dulu mereka anak itu lahir dikubur hidup-hidup. Zaman sekarang lebih sadis lagi, belum lahir udah dibunuhnya. Aborsi, makan nenas 4 biji biar anak itu gugur sama emaknya sekalian. Disuruh makan ragi, keluar gumpal-gumpal macam tapai. Nauzubillah. Oleh sebab itu maka dalam Islam dijaga. Orang yang menggugurkan kandungan, aborsi, hukumannya hukuman mati, karena dia membunuh walaupun belum ditiupkan roh. Katanya ditiupkan roh itu Pak Ustadz 40 hari dalam bentuk air, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging, 120 hari. Bagaimana kalau baru 30 hari? Boleh digugurkan? Enggak boleh. Tapi belum ditiupkan roh. Memang belum ditiupkan, tapi dia sudah siap menunggu tiupan roh. Enggak boleh aborsi dalam Islam, kecuali pilihannya dua. Menurut dokter yang amanah, yang takut pada Allah, kalau kehamilan ini dilanjutkan, ibunya beribu maaf, resiko tertinggi, namanya Resti, resiko tinggi. Mohon maaf kalau kebetulan ada ibu nama Resti. Resiko tinggi. Kalau kehamilan ini dilanjutkan, ibunya mati. Nggak boleh pilih mati. Saat itu pilih mudarat yang teringan, aborsi. Tapi keputusannya itu harus dokter dan ulama, dokter yang amanah, ulama yang takut pada Allah. Bapak, setelah kami periksa ini ternyata pilihannya dua. Kalau kehamilan dilanjutkan, ibunya bisa mati, meninggal dunia. Ini mesti pilihannya dua, aborsi atau mati. Gimana Pak? Pilih mati aja lah. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Makanya kalau ada yang selamatan saat kehamilan, sesungguhnya itu adalah ingin anaknya selamat, ibunya selamat. Lahir anak dikasih nama Selamat, karena dia selamat. Perempuan Salma, Salamatun, selamat. Nah, karena lama di Inggris, congratulations, selamat. Yang penting nama yang baik-baik, yang bagus-bagus. Selesai walimah yang kedua, lalu kemudian walimah yang ketiga. Kullu mauludin rahinatun bi aqiqatihi, setiap anak yang lahir itu tergadai dengan akikahnya. Kita nggak ada uang, lalu kita pinjam duit ke orang nggak percaya dengan kita gadaikan surat tanah. Nanti setelah ada uang penebusnya, kita tebus atau kita biarkan? Kita tebus, orang punya kita, nanti diambil orang. Begitu juga anak itu tergadai. Bagaimana cara menebusnya? 3. Tuzbahu anhu yauma sabi'ihi, potongkan kambing hari ke-7. Yuhlaku, cukurkan rambutnya. Wa yusamma, kasih nama yang bagus. Walimah yang ketiga. Walimah pertama nikah, jangan diam-diam. Walimah yang kedua, kamu nikah kenapa diam-diam? Yang ketiga Pak Ustaz. Oh iya udah. Yang kedua saat syukur ada diberi Allah karunia anak. Yang ketiga saat anak lahir dengan selamat, maka potongkan kambing hari ke-7. Nggak ada uang hari ke-7, hari ke-14. Hari ke-14 sibuk pulang kampung, hari ke-21. Hari ke-21 belum bisa karena gaji terlambat akibat Covid. Nggak usah lihat kalender lagi. Mau sebulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun. Bahkan bapak ibu yang dulu kecil belum akikah, sekarang baru ada uang, boleh akikah sekarang. Yang belum akikah ini, besok pagi beli kambing, besok malam kalau Pak Arman setuju kami datang. Tapi hanya akikah saja. Jangan minta cukur rambut. Jangan minta ganti nama.
Yuhlaqu, cukur rambutnya, karena rambut selama di dalam tadi bercampur-campur dengan darah, nifas kotor, dicukur bersih, rambutnya ditimbang seberat perak. Itu yang diperintahkan Nabi kepada anaknya Fatimah. Anaknya Fatimah bernama Sayyidina Al-Hasan. Cukur rambut Hasan, timbang setimbang perak. 1 gram perak sekarang 70.000. Jadi kalau berat rambut anaknya 10 gram, sedekah 700.000. Tapi Pak Ustadz, ada yang ngasih tahu emas. Yang ngasih tahu emas itu dalilnya qiyas. Boleh dipakai yang rendah, dinaikkan ke tinggi boleh. Nabi nyuruh perak dinaikkan ke emas boleh. Yang nggak boleh itu emas diturunkan ke perak, itu nggak boleh. Nabi nyuruh perak dinaikkan jadi emas boleh. Kamu kemarin waktu anaknya lahir ditimbang rambutnya, iya, pakai emas apa pakai perak? Pakai emas dong. Berapa beratnya? 1 gram. Upin-ipin. Tinggal lahir. Mau gaya pakai emas, anak lahir gondrong. Gitu ditimbang setengah kilo. Rambutnya aja itu. Oleh sebab itu Islam ini tidak memberatkan. Pakai perak saja. Lalu kemudian yatasaddaqu biha, uangnya sedekah. Jadi kalau kita urutkan dari 3 walimah ini, walimah nikah, syukuran hamil, walimah saat anak lahir, maka ketiga-tiganya ini nampaknya berbeda. Ini saat bertemu laki-laki dan perempuan, ini saat bertemu sel telur dengan ovum dengan sperma, maaf, dan ini adalah saat anak bertemu dengan dunia. Tapi substansi dari yang tiga-tiga ini sama. Isi dari walimah itu adalah sodakoh. Oleh sebab itu sodakoh ini sebetulnya yang diajarkan. Sebelum anak sholat, ajarkan sodakoh. Belum nampak lagi anaknya, belum hamil lagi, sudah diajarkan sodakoh. Seorang yang ibadahnya biasa-biasa saja tapi rajin bersodakoh lebih disukai Allah daripada orang yang banyak ibadah, rajin tahajud, rajin sholat sunat, rajin puasa sunat, pelitnya minta ampun. Ayyalal falah, marilah menuju kemenangan. Siapa itu orang yang menang? Wa may yuqashuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang yang menang adalah orang yang selamat dari sifat bakhil, bin pelit, bin medit, bin kikir, dan seterusnya. Nasabnya saya kurang hafal. Oleh sebab itu maka termasuk kita malam ini adalah bagian dari sedekah. Jadi yang susah menjelaskannya. Tadi acara apa? Waduh, lupa nanya. Sedekah. Saya dulu kuliah tamat dari Mesir, sempat di Malaysia. Di Malaysia itu setiap hari Jumat di Masjid UKM, University Kebangsaan Malaysia. Kalau datang sholat Jumat jam 12.30, jam 11 itu udah ada sirup, bubur, pisang, ramai datang. Kebanyakan anak Indonesia. Nanti kalau mau diupload tolong potong ya. Kemudian saya tinggal di Kajang. Di situ ada Masjid Raya Kajang. Kajang itu Selangor, Malaysia. Itu kalau buka puasa itu azan maghrib, dari azan ke sholatnya agak beberapa menit ngasih orang buka. Itu bubur sudah dipajang, namanya bubur lambu. Bubur lambu. Jadi rata-rata mereka ini senang sekali bersedekah. Dan masyarakat kita luar biasa. Saya mau membanding-bandingkan di tempat lain. Di Mesir gitu juga Bapak Ibu. Saya 4 kali Ramadan di Mesir. Ramadan tahun 99, 2000, 2001, 2002. 4 kali Ramadan di Mesir.
Itu jam 6 sore kemah-kemah sudah penuh. Jadi setiap ada tanah lapang itu dipasang kemah, orang sedekah. Dibuat tulisan besar-besar, Maidatur Rahman. Maidah meja makan, Rahman Tuhan, meja makan Tuhan. Apa maksudnya? Di meja makan itu ada makanan, tapi yang ngasih nggak mau ngaku, seolah-olah itu makanan kiriman dari Tuhan. Jam 6 kita datang, makanan sudah siap, tinggal duduk aja. Rata-rata mahasiswa Indonesia, anak Afrika ada juga, anak Turki, ramai. Waktu itu anak Indonesia mahasiswa 2.473 orang. Sekarang sudah 7.000 orang. Dibandingkan kami 20 tahun yang lalu di Mesir. Luar biasa. Pindah saya ke Maroko. Di Maroko saya tinggal di asrama. Pas bulan puasa, hari pertama bulan puasa sore, saya lihat ada 2 drum besar. Apa nih? Buka tutup bubur. Bubur harira namanya. Buka puasa orang Maroko itu buburnya seragam semua. Bubur harira. Isinya kacang, tepung gandum, campur daun-daun, bubur asin. Pindah saya ke Sudan. Sudan itu tidak kaya, susah. Bertamulah saya ke rumah guru saya, rumah dosen. Sebelum masuk ke rumah, itu pintu rumahnya. Sebelum masuk rumah, dia tahan dulu, stop dulu. Kenapa Syekh? Stop dulu. Dibaringkan kambing. Semua tamu langkahi kambing ini. Apa ini? Begini kami, tradisi kami menerima tamu. Jadi saya langkahi kambing itu semua masuk. Setelah itu dipotong kambing di depan pintu. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Langsung ditiup. Kita kemarin hari raya kurban, lama betul menguliti kambing itu. Di Sudan kambing itu tidak dilobangi aja ujung kakinya, ditiup kayak balon. Setelah itu baru dicopot seperti melepas jaket. Lepas. Ringan aja, simple. Saya coba nggak bisa. Lalu daging itu dipotong, makan. Jadi dari 4 negara itu, Mesir, Sudan, Maroko, Malaysia, berbeda sukunya, berbeda warna kulitnya, tapi ada satu kesamaan. Kesamaannya adalah sodakoh. Jadi sodakoh ini luar biasa. Oleh sebab itu maka ada beberapa hadis Nabi tentang keutamaan sodakoh. Di antaranya adalah terkabulnya doa karena sodakoh. Terjebak 3 orang di dalam gua. Gua itu adalah tanah yang berlobang. Itu gua namanya. Ini perlu saya jelaskan, soalnya di Jakarta banyak sekali gua. Kan gua udah ngasih tahu sama lo. Tanah yang ada lobangnya. Gua. Lalu kemudian suatu ketika 3 orang musafir dalam suatu perjalanan, hujan rintik-rintik, maka mereka pun bernaung di dalam gua. Begitu mereka bernaung di dalam gua, berlindung dari hujan, tiba-tiba datang batu besar bergelinding, menutup pintu gua, tertutup mereka di dalam. No signal, nggak bisa miss call. Akhirnya salah satu di antara mereka berdoa, ya Allah, aku punya pembantu. Pembantuku itu mau gajian tapi gajinya nggak diambil-ambil. Akhirnya uangnya itu aku belikan ke kambing. Kambingnya itu beranak pinak, bercucu cicit. Setelah kambingnya banyak, pembantuku datang. Aku panggil dia. Come here. Terjemahannya, kenes dilu. Kadia. Kumaha atuh damang. Sini sebentar. Ada apa Tuan? Dulu kamu pembantu saya kan? Iya. Belum ngambil gaji kan? Belum. Gaji kamu dulu yang nggak kamu ambil itu saya belikan ke kambing. Semua kambing ini adalah milik kamu. Ambillah semuanya.
Akhirnya pembantuku itu mengambil semua kambing-kambing itu, satu pun tak disisakannya. Parah juga pembantuku ini. Ya Allah, kalau memang sedekahku ini bisa sebagai pengabul doa, maka bukakanlah pintu gua ini. Tergeser pintu gua, dikabulkan Allah doa karena sodakoh. Maka boleh berdoa dengan menyebut sodakoh. Ya Allah, berkat masjid yang kubangun itu, maka mudahkanlah urusanku ini. Boleh. Tapi kalau bisa sendiri waktu berdoa itu, sendiri itu tengah malam tahajud. Ya Allah, berkat masjid yang kubangun itu, ya Allah. Ini enggak pas sholat Jumat, orang ramai, kamera udah hidup streaming. Ya Allah, berkat masjid yang kubangun itu, cuman mau kabul doa karena pujian kepada manusia. Itu yang pertama, bahwa doa bisa lebih cepat kabulnya karena sedekah. Ada seseorang dililit hutang dalam kesulitan, sampai keluar rumah malu mau melihat wajah orang. Kalau mau kabul doa, bantulah orang itu. Pergi kita ke suatu kampung daerah, cari warung, Pak, minta catatan siapa yang paling banyak utang. Pas dikeluarkan, sekampung punya utang. Nggak jadilah Pak. Ada yang paling sulit, paling parah, sampai malu keluar rumah, bayarkan itu. Ini orang ini saya bayarkan cash 0. Oke? Ya. Tapi janji jangan kasih tahu dia kalau saya yang lunasi, ya. Sampaikan. Assalamualaikum. Dia udah mencret, disangkanya mau ngutip. Assalamualaikum. Tolong Pak, ini ada berita, hutang kamu sudah 0. Bersimpu dia sujud, mengetuk pintu-pintu langit, dimudahkan Allah segala urusan. Oleh sebab itu, man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan kesulitan orang, dimudahkan Allah pula urusannya pada hari kiamat. Man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya, siapa yang melepaskan orang dari kesulitan dunia, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, dimudahkan Allah dia dari segala kesulitan hidup dan kesulitan hari kiamat. Ustaz Somad cuma pandai ceramah aja, jangan-jangan dia nggak pernah sodakoh. Sodakoh saya, cuman saya nggak banyak duit, saya tak ada duit untuk sodakoh, tapi YouTube ada ngasih duit. Tadi disinggung sama Pak Kiai, saya nguping dari belakang. Dikirim sama YouTube duit dari Al-YouTube. Ustaz, ini ada duit dari YouTube. Saya bilang transfer semua untuk beli beras fakir miskin. Saya nggak tanya jumlahnya berapa, soalnya kalau saya tahu nanti saya berubah niat. Ustadz, channel kita itu kan channel Ustadz Abdul Somad Official itu dari Juli, sekarang Agustus, berarti setahun. Ini duitnya setahun, kirimkan untuk beli beras. Semua setelah ditransfer, dikirim bukti transfernya, baru saya nampak rupanya banyak. Oleh sebab itu, maka kalau mau sedekah jangan lihat angkanya, karena kalau kita lihat datang setan, alladzi waswisu sudurin nas. Setannya kelihatan, karena dia bukan yang jenis pertama, minal jinnati wan nas, dia yang nas, manusia. Kalau yang minal jinnati kita baca ayat kursi, game is over, selesai. Tapi kalau yang jenis kedua ini, ente mau kemana? Mau sedekah berapa? 10 juta. Handphone baru, nggak jadi kita sedekah. Oleh sebab itu luruskan niat. Kalau datang juga dia menggoda, auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Yang pertama, doa terkabul karena sedekah, luar biasa. Yang kedua,
bahwa sedekah itu adalah mempermudah segala urusan-urusan kita. Janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janji Nabi itu dari siapa? Dari Allah. Dan Allah kalau sudah berjanji, satu hari 5 kali selesai azan kita katakan innaka la tukhliful mi'ad. Yang ketiga, shadaqatus sirri tadfa'u mitatassu. Sedekah menolak mati su. Su artinya jelek, maka disebut su'ul khotimah, menolak mati jelek. Mana ada orang mati wajahnya enggak jelek Pak Ustadz? Bukan itu maksudnya. Mati jelek itu mati su'ul khotimah. Apakah orang yang ditabrak mobil itu mati jelek? Enggak. Kalau dia cari nafkah ditabrak mobil, mati syahid. Mati jelek itu adalah mati di atas tempat tidur tapi tidak menyebut la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sinetron Korea. Apa yang paling sering kau tonton? Apa yang paling sering kau dengar? Apa yang paling sering kau lihat? Apa yang paling sering masuk ke kepalamu? Apa yang paling sering masuk ke telingamu? Apa yang paling sering mengganggu pikiranmu? Apa yang sering kau pikirkan dalam otakmu? Itulah yang akan datang waktu mau sakaratul. Alhamdulillah jamaah paling sering zikir, paling sering baca yasin, paling sering sedekah, maka itulah yang akan menolong. Ada orang sakaratul mautnya 6 bulan 6 bulan sakaratul maut. Judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Ya mati-mati. Namanya Mustafa Kemal Atatürk, pemimpin sekuler dari Turki. 6 bulan nggak mati-mati. Ada lagi yang lebih hebat lagi, bertahun-tahun. Bisa dicari di Google, nampak gambarnya. Perdana Menteri Israel, siapa namanya? Ariel Sharon. Bertahun-tahun tak mati-mati. Mati itu bukan kuasa kita. Bisa kita mati kehendak kita. Yuhyi wa yurid. Allah menghidupkan, Allah mematikan. Berapa banyak orang mau mati nggak mati-mati? Berapa banyak orang nggak mau mati? Mati. Mau mati nggak mati-mati. Masuk kamar mandi, minum racun, nggak mati. Rupanya tabung racun udah ditukar sama sampo, nggak mati. Seminggu bubuih-buih aja, nggak mati itu Allah. Cari rel kereta api jam 3 sore, lewat kereta api, nggak mati, salah rel, nggak mati kata Allah SWT. Akhirnya inilah yang terakhir, nggak ada yang bisa menghalangi. Sudah dipastikan, ambil tali jemuran, ikat ke kayu di atas, lompat jatuh, patah kayunya. Oleh sebab itu maka idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak bisa ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun. Yang ketiga, mati su'ul khatimah bisa ditolak dengan sedekah. Yang keempat, sedekah tudfi'ul ghadabar rabbi kama yutfi'un ma'an nar. As-sadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah memadamkan marah murkanya Allah, kama yutfi'ul ma'an nar, sebagaimana air memadamkan api. Api yang bergejolak, bagaimana memadamkannya? Dengan damkar, pemadam kebakaran, semprot dia, padam. Bagaimana cara memadamkan api kemarahan Allah? Dengan sedekah. Oleh sebab itu bersedekah. Ini cuman astaghfirullah,
Rabbal bar. Habis itu nanya sama Ustaz, Ustaz saya istighfar, kira-kira dosa saya sudah diampuni belum ya? Sedekah. Astagfirullah sampai menangis, astagfirullah. Pas lewat kotak 2000. Mana mau sedekah menghapus dosa. Oleh sebab itu maka sedekah ini amal yang paling luar biasa di antara semua itu sedekah. Makanya orang mati kalau diminta hidup lagi, jen maksudnya jenazah. Jenazah, mau kau hidup lagi? Kata jenazah, mau. Kalau kau kasih hidup lagi mau jadi apa? Apa kata jenazah itu? Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau kau kasih aku hidup sebentar saja ya Allah, fa asaddaqa, aku mau bersedekah. Carilah ayat di Quran. Ya Allah, kalau kau kasih aku hidup sebentar saja, aku mau umroh. Gimana mau umroh? Lockdown. Bisa nggak keluar sampai sekarang? Ya Allah, kalau kau kasih aku hidup sebentar saja, aku mau sholat tahajud. Nggak ada. Aku mau bersedekah. Tapi jangan gara-gara ceramah ini nanti jamaah semuanya cuma sedekah nggak sholat. Kau nggak sholat, bersedekah Pak Ustadz. Sedekah itu nyantolnya sama seperti dinding ini, wallpapernya cantik, gordennya cantik, kaligrafinya cantik, tapi nyantolnya di tiang. Kalau tiangnya roboh, amal semua roboh. Dan tiangnya itu adalah sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Nah, jadi ceramah ini jangan dipotong-potong. Dengar utuh 60 menit, 15 menit lagi. Saya mulai tadi kan 8:30, berhenti 8:30. Habis itu kita buka tanya jawab sampai azan subuh. Kita buka tanya jawab, dialog. Habis itu saya pulang istirahat. Besok subuh silakan datang di Az-Zikra, tempat Ustadz almarhum Ustadz Arifin Ilham. Lalu kemudian yang kelima, sedekah itu adalah untuk booking satu pintu surga. Surga itu ada pintu-pintunya. Jadi jangan menyangka masuk surga lewat jendela, itu maling. Masuk surga ada satu pintu namanya babus sedekah, pintu sedekah. Oh, jadi ada orang yang sedekah terus, maka dia sesungguhnya dia sudah booking satu pintu sedekah. Ada yang satu ini sholat aja, berarti dia booking pintu namanya babus sholat. Ada namanya babur rayyan. Yang sehat badannya banyak sholat. Ada satu lagi banyak hartanya, babus sedekah. Mau sedekah nggak ada uang, mau sholat kaki nggak kuat, nah, tahan makan. Nah, babur rayyan. Tahan makan, kumat, mah aku, usus rasanya berbelit-belit. Ada satu pintu lagi, babul kazimin al-ghaiz, pintu menahan amarah. Kau tahan makan bisa? Nggak bisa Pak Ustaz. Tahan marah? Bisa Pak Ustaz. Nah, bagus. Kenapa kau tak melawan? Nggak berani Pak Ustaz, dia jenderal bintang 5. Itu bukan menahan marah, ketakutan. Oleh sebab itu jangan batasi surga dari satu pintu saja, karena pintu surga itu banyak, beraneka ragam. Pintu Ka'bah tuh, mudah-mudahan kita bisa berdoa di pintu Ka'bah, dibuka visa ke Saudi Arabia. Yang sekarang belum bisa, berdoa aja dulu di situ. Ya Rabb. Ini Hajar Aswad, itu pintu Ka'bah. Jarak dari Hajar Aswad ke pintu Ka'bah 2 meter. Jarak dari Hajar Aswad pojok ke pintu Ka'bah 2 meter, namanya multazam. Multazam artinya mesti. Kenapa disebut mesti? Karena siapa yang berdoa di situ mesti dikabulkan Allah SWT. Berdoanya tidak ngangkat tangan gini.
Berdoanya pipi ditempelkan, tangan naik ke dinding. Untuk manasik haji bisa. Tangan naik ke atas pipi. Tapi sebelum menempelkan pipi ke situ, mata dibuka. Betul-betul yakin bahwa itu adalah dinding Ka'bah. Karena banyak juga orang sampai di situ pejam. Rupanya orang Afrika. Oleh sebab itu maka sodakoh ini luar biasa. Ada saya ketemu sama orang, Ustadz Somad doakan saya. Doanya apa Pak? Jangan sampai saya mati sebelum selesai bangun 100 masjid. Saya ketemu, dia mau bangun 100 masjid Pak. Mudah-mudahan bapak-bapak semua belum mati sebelum bangun satu masjid. Yang sudah bangun masjid, alhamdulillah. Yang belum bangun masjid, ya na'udzubillah. Tapi kita ada usaha. Doakan juga Ustadz Somad sebelum mati bisa bangun masjid. Amin. Masjid apa namanya Ustadz? Ngapain jauh-jauh? Masjid As-Somad. Qul huwallahu ahad, Allahus Somad. Wah, nanti Ustadz nggak ikhlas. Oke, kita robah Masjid Al-Ikhlas. Ya, oleh sebab itu maka hidup ini cita-citanya nggak usah muluk-muluk. Cita-cita punya rumah besar, tinggal. Cita-cita punya mobil besar, tinggal. Tapi kalau punya masjid besar, mengalir. Paling bagus punya masjid pinggir jalan. Orang lewat pinggir jalan. Masjid. Mampir orang, mampir buat baleho besar-besar. Jangan cuman mampir kencing. Tapi andai ada orang mampir cuman kencing, tetap mengalir pahalanya. Karena siapa yang memudahkan kesulitan orang, dimudahkan Allah urusannya di alam barzah. Tidak ada kesulitan yang lebih hebat daripada menahan kencing. Nah itu potong tuh 1 menit, masukkan ke Instagram. Betul tidak? Tidak. Betul lah. Tak ada orang secantik-cantik orang kalau sudah menahan kencing jelek mukanya. Seganteng-ganteng orang kalau sudah menahan kencing hilang ganteng, merah padam mukanya. Oleh sebab itu maka mudahkan urusan orang, dimudahkan Allah urusan kita. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Cari itu mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi tapi nggak bisa bayar uang semester, bayarkan. Kumpulkan anak-anak muda yang mau menikah tapi sulit mendapatkan biaya buat nikah massal, mudahkan urusan mereka. Tanya Pak Kua, berapa biayanya Pak Kua? 500.000. Buka pendaftaran 100 orang kali 500.000, mudahkan urusan orang. Cari orang-orang tua yang anaknya sudah tak ada, suaminya sudah meninggal, hidup sebatang kara tak makan. Tanya dia, ibu sendirian, anak tak ada, suami tak ada, sendirian, sudah tua, berapa makan sebulan? 5 juta. Banyak kali. Kasih dia bantuan, tolong orang susah. Oleh sebab itu maka yang bisa menolong sesuai dengan kemampuannya masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang lebih daripada kemampuannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita latih sedekah. Kasih dia duit 10.000, 20.000. Senyum dia. Terima kasih Papa, terima kasih Mama, masukkan ke kotak itu. Enggak jadilah kata dia. Seumur hidup sampai mati dia akan ingat itu. Sekali saya ceramah belum masuk kotaknya, 2 kali saya ceramah belum tentu menembus telinganya. Tapi sekali ibu bapak lakukan itu, kasih dia duit 5.000, 10.000, suruh dia salamkan ke fakir miskin. Kasih. Salamkan. Maka itu luar biasa efeknya ke jiwa dia. Pendidikan. Siapa yang mendidik itu? Ibu-ibu inilah yang mendidik anak-anak itu menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Bapak ini gak sempat karena mereka mencari nafkah, pontang panting, tunggang langgang, lintang pukang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala.
Paham Bapak Ibu bahasa saya ini kan? Tak paham nanti saya buatkan bilingual. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup kita ini singkat, tapi sedekah itu panjang. Makanya dalam hadis sahih Muslim, idza matal insan, kalau manusia mati selesai, ada yang tak putus, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Tapi sedekah yang paling afdal adalah wakaf. Nama besarnya sedekah umum, sedekah, tapi yang paling nggak putus adalah wakaf. Ruko yang di sana itu saya wakafkan, ruko wakaf, silakan sewa, hasilnya sewa ruko 1 tahun 100 juta untuk biaya operasional anak yatim sekolah tahfiz, gaji gurunya, beli whiteboard, beli spidol, kursi patah, 100 juta mengalir pahalanya buat ruko wakaf, akta ikrar wakaf ke Pak Kua, robah status tanah jadi tanah wakaf. Cuman sekarang kalau udah cerita tanah wakaf, bayangan orang kuburan. Tanah wakaf dalam Islam itu bukan cuman kuburan. Tanah wakaf dibangun di atasnya hotel, hotel syariah. Hasilnya, nah, oleh sebab itu bapak-bapak, ibu-ibu berkumpul buat sebuah komunitas, lalu kemudian membuat hotel syariah di tanah wakaf, lalu kemudian klinik disewa oleh dokter, tapi tanahnya tanah wakaf, disewa kan nggak putus, karena kalau dijual habis. Tanah wakaf produktif, la yurasu, nggak bisa diwariskan, wala yuhabu, tidak bisa dihibahkan, wala yuba'u, tidak bisa diperjualbelikan. Namanya wakaf. Pak Ustadz, ada yang mau saya wakafkan ini. Bagus Pak, mana dia? Ini. Keluar anaknya. Anaknya mau diwakafkannya. Maksudnya apa nih? Anak saya yang satu jadi dokter, yang satu jadi tentara, yang satu jadi polisi, yang satu jadi pakar ekonomi, yang satu jadi akuntan, yang satu jadi lawyer, yang ini kuwakafkan menjadi penghafal Quran untuk menolong agama Allah. Takbir. Makin semangat jihad ya Allah. Oleh sebab itu ada anak kita ini yang diwakafkan. Wakafkan fisabilillah. Mbah saya, kakek saya dulu, cucuku yang ini, cucunya 40 lebih kurang. Cucuku yang ini terserah, tapi yang satu ini mesti sekolah agama, enggak boleh sekolah umum. Maksudnya ini tuh saya sekolah agama, maka saya enggak pernah sekolah umum. Ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, kuliah, terus agama. Jadi saya bukan mendadak tiba-tiba jadi ustadz. Hasil wakaf. Saya ini hasil wakaf. Ini tanahku, kebun kelapa 2 hektar, kata mbah saya. Kebun kelapa 2 hektar, lengkap di dalam ada kolam ikannya, untuk biaya cucuku ini kuliah. Kalau aku mati, ini kebun untuk biaya dia kuliah. Tapi kalau aku hidup, aku yang akan membiayai dia. Ninggal kakek saya tahun 82, umur saya 5 tahun. Meninggal dia, pokok-pokok kelapa itu pun ikut mati. Dijual tanah. Tanah yang dulu kata dia untuk biaya sekolah saya itu dijual. Allah ganti. S1 saya beasiswa, S2 saya beasiswa, S3 saya ngajukan beasiswa 3 kali Kementerian Agama, enggak lulus-lulus. Tapi saya dibukakan Allah pintu rezeki. Selesai S3. Selesai S3 Desember, bulan Februari saya ke Brunei, mendapat visiting profesor dari Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Lama saya termenung. Saya mikir-mikir, oh ini ternyata buah dari sodakoh mbah kakek saya itu. Allah balas sodakohnya, bukan saya. Apa dipandang Allah dari saya? Banyak orang lebih pandai dari saya, banyak orang lebih gemuk dari saya, banyak orang lebih cerdas dari saya. Lama saya pikir, kenapa dikasih Allah ini? Saya yakin dan percaya
Karena Allah berjanji, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Siapa yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti satu biji ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang, wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu cabang ada 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dia cuma kasih beberapa batang kelapa untuk sekolah cucu, kata dia, tapi Allah lipat gandakan dengan dikasih Allah beasiswa S1, S2. Untung nggak ada S4, S5. Kalau ada, dapat saya juga itu. Sombong kali Ustaz ya. Itu semua berkat sedekah. Saya yakin dan percaya itu. Maka saya sampaikan. Saya kalau menyampaikan itu, ada yang saya sampaikan itulah sesuatu yang saya yakin dan sudah saya lakukan. Kalau saya tidak yakin dan tidak saya lakukan, saya sampaikan, berarti saya calo. Bandung. Udah pernah ke Bandung? Belum. Saya yakin, saya percaya, saya lakoni, saya kerjakan, saya imani, baru saya sampaikan. Mudah-mudahan kita istiqomah. Hati kita tidak berubah. Belum hati ini kan berbolak-balik. Berbolak-balik itu bahasa Arabnya qalb. Berbolak-balik. Pakai qalb. Kalau pakai kap, kalb, anjing. Bolak-balik. Maka waktu saya Pak Ustaz, waktu mendengar ceramah itu yakin mau sedekah. Begitu keluar masjid enggak jadi. Itulah yang saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Di Pekanbaru kami alumni Al-Azhar membuat namanya Yayasan Tabung Wakaf Umat. Bergerak di 4 bidang. Pertama, ekonomi. Kedua, pendidikan. Ketiga, sosial. Keempat, ekonomi, pendidikan, sosial, lupa pula. Pokoknya itulah. Ada channelnya, channel Yayasan Tabung Wakaf Umat. Subscribe, like, and share. Itu yang dapat saya sampaikan malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah malam ini ada direkam, nanti diupload. Ini juga hidup kan, Bang? Alhamdulillah. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Terima kasih kepada Pak Kiai. Terima kasih kepada Pak Arman sekeluarga. Mudah-mudahan Pak Arman diberikan anak yang soleh-solihah. Ada jamaah yang ingin bertanya, akan saya jawab yang bisa saya jawab. Yang nggak bisa saya jawab, nanti saya bawa ke Pekanbaru, saya cari jawabannya. Setelah dapat, saya buatkan video, saya upload ke channel Ustadz Abdul Somad. Nggak mau subscribe, nggak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.